Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di akhir tahun 2021 ini, saya kedatangan sebuah VGA card yang mungkin jadi incaran sebagian orang. Ini dengan mengusung memori sebesar 4 GB DDR5 dan juga rentang harga di kisaran 1,3 juta sampai 1,5 juta, membuat orang lebih memilih VGA 1 ini dibanding GT 1030 2 GB DDR5. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe dan bunyikan lonceng agar dapat informasi yang bermanfaat di channel ini. Oke, langsung aja kita buka VGA 1 ini ya. Ribbon GT 740 4GB DDR5 128 bit. Dari boxnya terlihat jelas VGA ini nggak memberikan informasi lain selain mereknya Ribbon, dan cuma ada tulisan GT 740. Umumnya VGA lain itu bakal kasih informasi detail seperti serial number, tipe komplitnya, fitur-fitur dan lain sebagainya. Namun VGA ini sekali lagi minim informasi. Lanjut, setelah dibuka, di dalam boxnya cuma ada VGA sama driver tanpa ada buku manual ataupun buku garansi. Drivernya driver kopian guys, nggak tahu siapa yang bikin di driver, entah penjual atau memang dari produknya. Bener-bener nggak niat jualan ini VGA. Setelah coba diinstal, ada pilihan driver Windows 7, 8, dan 10. Dan terlihat juga aplikasi installernya ini custom ya, bukan dari sebuah brand. Saatnya kita buka VGA Ribbon GT 740 4GB DDR5 128 bit. VGA ini ukurannya cukup besar ya, dan juga cukup berat loh. Logo Ribbon terlihat jelas di kipas dan juga ada strip hijau di bagian bodi. Mungkin buat penanda ya, kalau ini dari kubu hijau atau Nvidia. Pada bagian belakang kita bisa melihat serinya GeForce GT 740 4GB DDR5 128 bit, dan tidak lupa dengan SN atau serial numbernya. Port pada VGA GT 740 ini ada HDMI, D-Sub, dan juga DVI. Hayo, bentuk fisiknya kira-kira mengingatkan VGA apa nih? Oke, setelah puas melihat kegagahan VGA card ini karena bentuk fisiknya cukup menjanjikan dan juga dari info yang didapatkan penjual bahwa ini adalah produk asli, maka yakinlah buat mencoba VGA Ribbon GT 740 ini. Oh ya, saya lupa ya, VGA ini memberikan garansi selama kurang lebih 1 tahun. Lanjut, saatnya mencari driver terbaru untuk tipe GT 740. Ya, umumnya VGA fake itu nggak bisa diupdate drivernya. Jadi dari sini kita bisa nilai atau kita bisa lihat bahwa VGA ini fake atau enggak. Dan boom, VGA ini bisa menggunakan driver terbaru tanpa masalah instalasi. Langsung saja saya buka GPU Z nya biar bisa memastikan bahwa lagi-lagi ini bukan VGA fake. Dan ternyata GPU Z pun tidak mendeteksi bahwa ini VGA palsu. Tapi luar biasanya, ini VGA terdeteksi sesuai spesifikasi ya, dengan kode name GK107, dan bisa kalian lihat dengan jelas spek yang lainnya ya. Namun ada suatu hal yang mengganjal, yaitu pada bagian GPU clock dan juga default clock. Di bagian shadernya itu nggak kebaca alias not available. Biasanya VGA Nvidia yang lain, bagian ini juga ada kecepatan shadernya. Saya coba cari informasi mengenai ini tetapi hasilnya zonk. Kalian bisa lihat perbandingan antara GT 730 asli ya, ori, dengan yang Ribbon GT 740 ini. Oke, karena penasaran dengan performa VGA ini, saya mencoba memainkan game PES 2021 dan juga Genshin Impact. Ini bukanlah game super berat ya, tapi minimal bisa lihat performanya gimana ketika memainkan game sejuta umat, khususnya game PES ini. Sekedar informasi, game PES ini udah saya update ya, paling baru. Jadi secara tampilan grafis itu jauh lebih baik dibanding sebelum diupdate. Dengan mencoba setting di resolusi 1080p, 30 fps dan juga render low, dan boom, pas mau kick off gamenya keluar sendiri. Jatuhnya gagal dimainkan. Oke, saya mencoba memainkan game Genshin Impact. Awalnya sama seperti PES, itu gagal. Namun setelah saya buka kembali, gamenya bisa terbuka dan bisa dimainkan. Ya, karena penasaran masalah game PES ini, saya coba gonta-ganti driver VGA, baik baru maupun yang lama. Bahkan pakai driver VGA bawaannya, tapi hasilnya tetap sama ya.
gamenya keluar setelah mau kick off. Akhirnya saya buang update base-nya dan coba memainkan di resolusi 720p 30 fps dan render low. Gamenya bisa dimainkan cukup lancar sih ketika kita memainkan game PES ini. Tetapi setelah saya coba matikan gamenya, maksudnya keluar dari game, terus saya coba masuk lagi, gamenya keluar sendiri. Intinya kadang bisa dimainkan, kadang nggak bisa. Dan satu lagi, game ini bisa dimainkan ketika belum diupdate sama sekali dengan settingan yang saya sebutkan di awal. Oh ya, saya juga menggunakan VGA ini buat rendering video pakai Adobe Premiere dan juga edit foto pakai Photoshop. Tetapi bukan yang pakai efek macam-macam ya, cuma cut video dan penambahan teks yang sebenarnya bisa juga dilakukan oleh VGA Onboard. Dan syukurnya VGA ini nggak menunjukkan gejala error atau gejala nggak stabil ya, yang jelas lancar. Ya, dari sini kalian bisa menilai bahwa VGA ini bukan VGA yang sempurna ya. Bukan masalah nggak mampu memainkan game PES 2021 karena spesifikasinya rendah, tetapi ada masalah di VGA tersebut. Karena VGA sekelas GT 730 2GB DDR3 asli itu bisa memainkan PES 2021 tanpa kendala dengan driver terbaru sekalipun. So harusnya GT 740 memiliki kemampuan yang lebih baik dibanding GT 730. Dan VGA ini kemampuannya kurang lebih setara dengan AMD Radeon R7 250. Tetapi sekali lagi, saya sangat kecewa dengan VGA Reborn ini. Walaupun di satu sisi VGA ini masih bisa dipakai buat editing ringan ya. Nggak tahu kalau editing yang benar-benar menguras kemampuan sebuah grafikan. Nah, bagi kalian yang sedang mengincar VGA ini, saran saya lebih baik mengambil GT 1030 2GB DDR5 baru ya, walaupun harus mengeluarkan uang lebih karena sekarang harganya itu di kisaran 1,6 kali ya, atau 1,8. Tetapi kalian mendapatkan VGA dengan performa yang jauh lebih baik dan juga terhindar dari masalah yang saya sebutkan di atas. Ya, sampai di sini saja dulu bahasan VGA Reborn GT 740. Bagi kalian yang sudah punya VGA ini, silakan ceritakan masalahnya di kolom komentar. Yang belum, silakan coba dipikir ulang. Dan sekali lagi mohon support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.